Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarati. Suratul Baqarati. Bermula surat Al-Baqarah. Bermula surat Al-Baqarah. Madaniyatun. Madaniyatun. Adalah madaniyah. Adalah madaniyah. Wa ayatuha. Wa ayatuha. Dan bermula ayat-ayatnya suratul Baqarah. Dan bermula ayat-ayatnya suratul Baqarah. Sittun adalah 6. Sittun adalah 6. Wa thamanuna dan 80. Wa thamanuna dan 80. Wa mi'atani dan 200. Wa mi'atani dan 200. Alif lam mim. Alif lam mim. Allahu bermula Allah. Allahu bermula Allah. A'lamu adalah maha mengetahui. A'lamu adalah maha mengetahui. Bimuradihi dengan tujuan Allah. Bimuradihi dengan tujuan Allah. Bidzalika dengan alif lam mim. Bidzalika dengan alif lam mim. Zalikal kitabu. Zalikal kitabu. Bermula alkitab ini. Bermula alkitab ini. Ay hadzal kitabu. Ay hadzal kitab. yakni alkitab ini. Yakni alkitab ini. Alladzi yaqra'uhu. Alladzi yaqra'uhu. Yang membacanya. Yang membacanya. Siapa Muhammadun Muhammad? Siapa Muhammadun Muhammad? La raiba adalah tidak ada keraguan. La raiba adalah tidak ada keraguan. La syakka tidak ada keraguan. La syakka tidak ada keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Annahu bahwa sesungguhnya kitab. Annahu bahwa sesungguhnya kitab. Min indillahi adalah dari sisi Allah. Min indillahi adalah dari sisi Allah. Wa jumlatun nafyi. Wa jumlatun nafyi. Dan bermula jumlah nafi. Dan bermula jumlah nafi. Khabarun adalah khabar. Khabarun adalah khabar. Mubtada'uhu. Mubtada'uhu. Bermula mubtada'nya. Bermula mubtada'nya. Zalika adalah lapad zalika. Zalika adalah lafaz zalika. Wal isyaratu. Wal isyaratu. Dan bermula menggunakan isyarat. Dan bermula menggunakan isyarat. Bihi dengan zalika. Bihi dengan zalika. Lit ta'zimi. Lita'zimi. Adalah untuk mengagungkan. Adalah untuk mengagungkan. Hudan sebagai petunjuk. Hudan sebagai petunjuk. Khabarun tsanin bermula ini adalah khabar yang kedua. Khabar tsani bermula yakni khabar kedua. Ay hadin yakni yang memberikan petunjuk. Ay hadin yakni yang memberikan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. As-sairina orang-orang yang berproses. As-sairina orang-orang yang berproses. Ila taqwa kepada takwa. Pada takwa kepada takwa. Bimtithalil awamiri dengan melaksanakan berbagai perintah. Bimtithalil awamiri dengan melaksanakan berbagai perintah. Wajtina bin nawahi dan menjauhi berbagai hal yang dilarang. Wajtina bin nawahi dan menjauhi segala hal yang dilarang. Litiqaihim karena terpeliharanya mereka. Litiqaihim karena terpeliharanya mereka. Bidzalika dengan hal tersebut. Bidzalika dengan hal tersebut. An-naru akan api neraka. An-naru akan api neraka. Baik. Surat apa namanya? Al-Baqarah. Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Sapi betina. Jadi Al-Quran itu ada namanya untuk memudahkan identifikasi. Siapa namanya? Fauzan. Siapa namanya? Alif, Ba, Ta. Ada namanya masing-masing untuk mengidentifikasi. Jim, maju Jim. Jim yang maju, Alif nggak ikut. Gitu ya, dan lain sebagainya. Al-Quran pun ada namanya. Penamaan surat di dalam Al-Quran itu pertama ada yang dinamai dengan tokoh Nabi. Namanya surat Muhammad, namanya surat Yunus, namanya surat Hud, surat Yusuf, surat Ibrahim, ada surat Nuh, itu nama-nama tokoh. Ya. Ada juga dengan nama-nama binatang. An-namal semut, an-nahl lebah, ya. Apalagi? Al-fil gajah, apalagi? Al-Baqarah nih, Baqarah sapi betina, nama-nama binatang. Ada lagi diberikan nama dengan nama-nama waktu, ya. Nama waktu, al-lail malam, ya. Terus asyams matahari, al-qamar
bulan, ya. Apalagi al-fajr, waktu fajar, ad-duha, al-asr, waktu, ya. Ada lagi dengan kejadian al-qiyamah, az-zalzalah, gempa, ya. Terus apa lagi? Kejadian. Itu ya. Jadi itu penamaan surat di dalam Al-Qur'an. Penamaan tersebut ada juga kalau nama tokoh, ada yang mengupas profil tokoh secara utuh. Seperti surat Yusuf. Surat Yusuf itu membahas tentang Nabi Yusuf, dari mulai keluarga Nabi Yusuf, ya, ketika masih kecil, ya, sampai beliau sukses menjadi orang yang istilahnya diberikan kekuasaan di Mesir. Perjalanan Nabi Yusuf itu dari awal sampai akhir. Belas, nggak ada bahasan yang lain, ya. Ada juga yang cerita tokohnya itu hanya cuplikan aja, tidak semuanya dibahas. Nabi Yunus, surat Hud, tidak semuanya membahas tentang Nabi Yunus, Nabi Hud, tidak. Ya. Ada yang sepanjang surat itu membahas tentang seorang nabi, tapi tidak utuh, nggak bahas nabi yang lain. Seperti surat Nuh, ya, itu tidak membahas nabi yang lain, cuma tidak utuh, hanya sebagian besarnya aja, ya. Sebagian kecil dibahas tentang nabi. Nah, surat Al-Baqarah dinamakan surat Al-Baqarah yang artinya sapi betina, karena di antara kandungan surat ini ada membahas tentang Baqarah, sapi betina. Nanti kita bahas. Kita boleh dibahas sekarang? Nanti aja, ya. Ya. Tidak semuanya membahas tentang sapi betina, dari kepala, bulu, kaki, ekor, tidak. Bukan bahas itu maksudnya. Tapi ada cuplikan sejarah yang ada kaitannya dengan sapi betina. Madaniyatun, surat Al-Baqarah ini madaniyah. Apa madaniyah? Madaniyah itu adalah pengelompokan surat yang termasuk kategori madaniyah. Jadi Al-Qur'an itu dari segi turunnya, diturunkannya oleh Allah kepada Nabi Muhammad, itu terbagi dua. Ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah. Ini kita nemukan nih. Ini surat Makkiyah atau Madaniyah? Lihat di awalnya, ya. Makkiyatun, Madaniyatun. Apa artinya Makkiyah? Surat yang termasuk kategori surat Makkiyah, diturunkan di Mekah dan sekitarnya. Apa surat Madaniyah? Surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di Madinah dan sekitarnya. Itu kalau dari segi tempat. Kalau dari segi waktu, surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dari awal beliau diangkat menjadi nabi sampai beliau menjelang hijrah ke Madinah. Nah, jadi dari mulai diangkat sebagai nabi sampai beliau menjelang hijrah, surat-surat yang diturunkan di sana disebut sebagai surat Makkiyah. Setelah beliau hijrah ke Madinah sampai wafat, meskipun diturunkannya di sekitar Mekah, ya, itu disebut sebagai surat Madaniyah. Sampai sini paham? Dua kategori surat Makkiyah dan surat Madaniyah ini memiliki karakter. Di antaranya, kalau surat Makkiyah dari segi ayatnya itu pendek-pendek. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Pendek-pendek, ya. Sementara surat Madaniyah panjang-panjang. Bahkan ayat yang terpanjang ada di Al-Baqarah, 1 halaman itu. Ayat berapa itu? 282. Panjang karakternya. Itu dari segi lafadznya. Kemudian dari segi kandungannya, surat Makkiyah itu lebih menekankan kepada ketauhidan. Bagaimana manusia mengenal Allah,
Bagaimana manusia beriman kepada Al-Quran, yakin terhadap terjadinya hari kiamat, percaya kepada yang goib. Itu karakter surat-surat Makkiyah. Sementara surat Madaniyah itu didominasi kandungannya itu oleh hukum, ya, hukum. Wajib sholat, wajib zakat, wajib saum, haji, dan lain sebagainya. Masalah peperangan, bagaimana mengelola rumah tangga, masyarakat, negara. Nah, itu adanya di surat Madaniyah. Meskipun tentunya juga tidak semua surat Madaniyah berisi murni tentang ibadah, tetap ada kandungan akidahnya. Seperti di sini di Al-Baqarah nih ya. Al-Baqarah surat Madaniyah diawali dengan bahasan tentang akidah, ya, akidah. Mari kita lihat nanti ya. Wa ayatuha sittun wa thamanuna wa mi'atani. Nah, kalau bilangan Arab begitu, dari yang pendek dulu, dari yang kecil dulu, baru yang besar belakangan, ya. Beda kalau Indonesia 286. Arab 6 dan 80 dan 200. 286 gitu. Hanya itu orang Arab ada yang belajar ngitung pakai bahasa Indonesia ya. 1 2 3 4 5 6 10 11 1 10 2 10 3 10 11 kan ada asyara itna asyara. Gitu. Ada 281. Kita mulai. Alif lam mim. Nah, alif lam mim. Ini alif lam mim satu ayat. Berapa ayat? Satu ayat. Boleh nggak dibaca nggak? Nggak boleh, harus dibaca ya. Karena ini adalah ya Al-Quran. Gak boleh dihilangkan satu ayat sekalipun, gak boleh ya. Alif lam mim. Apa sih artinya alif lam mim? Siapa ada yang tahu nggak artinya alif lam mim? Nggak ada ya? Oh. Banyak nih ayat-ayat yang seperti ini di dalam Al-Quran. Alif lam mim, Toha, Yasin, Kaf ha ya ain shad Tasim mim alif lam ra dan lain sebagainya. Itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan alif lam mim? Dan semua kita tidak ada yang tahu tentang hakikat makna alif lam mim. Sampai di sini mufassir menjelaskan Allah a'lamu, maha mengetahui, bimuradihi, dengan maksud Allah, bidzalika, dengan alif lam mim. Allah lah yang paling tahu mana alif lam mim. Oh, kalau demikian boleh nebak-nebak enggak? Alif itu artinya Allah, lam artinya umpamanya apa? Apa itu? Mim artinya Muhammad. Namun demikian, tidak sedikit tudingan yang diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, Nabi Muhammad nyontek dari kitab suci sebelumnya. Nyontek dari apa? Dari Injil, nyontek dari Zabur, nyontek dari apa? Taurat. Ditegaskan, beliau bukan penyontek. Kalau nyontek itu beliau pernah belajar. Pernah belajar nggak beliau? Kalau nyontek bacaan itu beliau bisa membaca. Beliau pernah bisa membaca nggak? Tidak. An-Nabiyil Ummi. Kemudian, kalaupun memang Al-Quran ini ucapan Nabi Muhammad, pasti di dalam karangan Nabi Muhammad, pasti di dalam Al-Quran itu bahasanya adalah bahasa yang biasa dipergunakan oleh Nabi Muhammad sehari-hari. Ya, kalau Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad.
Tiba-tiba datang Al-Quran, Alif Lam Mim. Orang Arab sendiri bengong, apa sih artinya Alif Lam Mim? Karena sebelum turun Al-Quran nggak dikenal kalimat Alif Lam Mim. Ya, satu, menunjukkan bahwa Al-Quran ini bukan ucapan Nabi Muhammad. Yang kedua, hikmah mengawalkan Alif Lam Mim itu membuktikan bahwa ini benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai mukjizat. Sebagai mukjizat. Apa artinya mukjizat? Mukjizat apa artinya? Mukjizat. Artinya mukjizat apa? Kalau dari segi bahasa, mukjizat itu adalah mengalahkan, melemahkan, mukjizat. Ya. Seperti begini. Mukjizat Nabi Musa tongkat menjadi ular. Bukan tongkat kelihatan ular, tapi tongkat menjadi ular. Dengan tongkat menjadi ular ini bisa melemahkan argumen orang-orang kafir Fir'aun pada saat itu yang mereka membuat sihir. Tongkat dan tambang nampak seperti ular, mukjizat. Dan bisa mengalahkan mereka semuanya. Kemudian kita pahami mukjizat itu adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul. Tiba-tiba datang Al-Quran, kalimat pertama Alif Lam Mim di Al-Baqarah ini membuat orang kafir gak ada yang mampu bikin ucapan, tulisan, karangan seperti Al-Quran. Karena gak bisa bikin Alif Lam Mim. Oh bisa bikin, tuh sudah ada. Itu bukan bikin, nyontek namanya ya. Paham ya? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalikal kitab. Apa artinya zalika? Itu hadza ini. Kalau zalika itu kata tunjuk yang dekat apa yang jauh? Yang jauh. Hadza kata tunjuk yang dekat apa yang jauh? Dekat. Zalikal kitab. Kitab Al-Quran itu mana tuh? Ini yang kalian baca, ini yang kitabnya kalian pegang, ya, zalikal kitab. Jadi maksudnya bukan jauh kitabnya, bukan, dekat. Ya, dekat, bukunya dipegang, bahkan kandungannya hafal, ya, diamalkan, jadi dekat Al-Quran itu. Kenapa Allah meredaksikan dengan zalika? Langsung aja hadzal kitab. Ini lihat kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab itu ketika mereka memuliakan, mengagungkan, suka menggunakan redaksi untuk yang jauh, menggunakan redaksi kalimat jauh untuk yang dekat, menggunakan redaksi banyak untuk yang sedikit, ya, meredaksikan yang besar untuk sesuatu yang kecil. Contoh, anak, apa artinya anak? Saya. Apa artinya anak? Berapa orang? Satu. Nahnu? Kita atau kami. Lebih dari satu, itu nahnu. Nah sekarang Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, az-dzikra sebagai pelajaran. Inna sesungguhnya kami. Allah menurunkan Al-Quran itu berapaan? Sendirian atau banyak orang? Sendirian. Jadi inna itu satu. Inna sesungguhnya aku Allah, ya. Kemudian kita mengartikan sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Jadi penggunaan redaksi inna kami karena Allah mengagungkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi inna. Anta, apa artinya anta? Kamu, berapa orang? Satu, ya. Ente, kata orang Betawi ente, ya. Anta, satu. Kalau antum mah? Dua. Antum? Banyak. Gimana pendapat antum? Gimana pendapat antum?
Yang diajak ngobrol berapa orang? 1. Tapi kita menggunakan redaksi antum. Bagaimana pendapat antum? Maksudnya ini penghormatan, ya, penghormatan. Dalam bahasa kita, sirah apa artinya sirah? Kamu ya? Baik, bahasa Sunda tuh dah. Maneh? Gak ngerti ya. Maneh itu kamu. Tapi kalau menghormati enggak maneh, pangresa. Iringan pangresa itu. Nah, hadzal kitab ini, tapi Allah menggunakan redaksi dzalika, menunjukkan betapa agungnya Al-Qur'an ini, ya. Kitab ini, kitab itu artinya apa artinya kitab? Buku. Apa artinya kitab? Buku. Buku yang sudah ditulis tinggal baca itu namanya kitab. Kalau buku yang kosong belum ada tulisannya itu namanya karasah. Ya. Ini buku-buku ini, buku ini agung. Beda dengan buku-buku yang lain. Kenapa agung? Karena ini Al-Qur'an, kitab ini firman Allah yang Maha Agung. Bukan ucapan manusia, firman Allah zat yang Maha Agung. Kalau Al-Quran adalah firman Allah yang Maha Agung, otomatis ucapannya pun agung. Setan itu hina, maka ucapan setan itu pun hina. Dengan kalimat yang sama, kalau diucapkan oleh orang yang berbeda, responnya akan berbeda dan akan memberikan dampak hukum yang berbeda juga. Umpamanya kita masyarakat biasa ngomong, beras sekarang gratis. Kita ngomong siapa? Kita yang ngomong ya, beras gratis. Itu orang-orang di sekitar kita percaya enggak? Ya ada percaya, ada yang enggak ya. Itu warung-warung yang di sekitar kita menggratiskannya berasnya tidak? Tidak, kita yang ngomong. Tapi tiba-tiba ada pengumuman dari Istana Negara. Pak Presiden mengumumkan bahwa beras di seluruh Indonesia bagi masyarakat Indonesia gratis. Itu ada memberikan dampak hukum. Warung-warung semuanya menggratiskan beras-beras. Ya, ucapannya sama, tetapi yang ngomongnya beda. Jelas, ya. Nah, Al-Quran ini firman Allah zat yang Maha Agung, otomatis firmannya pun, ucapannya pun agung. Ya. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini agung, la raiba fi, tidak ada keraguan. Kalau buku-buku yang lain mungkin meragukan. Di dalam Al-Quran ini ada sejarah pra manusia, ya. Bagaimana dulu sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, ada ceritanya. Kemudian cerita tentang Nabi Adam, Nabi Nuh terus, ya. Terus kejadian ketika Nabi Muhammad SAW diutus. Pun demikian dikabarkan tentang apa yang akan terjadi setelah Nabi Muhammad diutus. Ada nggak buku yang seperti itu? Menceritakan dari mulai zaman dulu sampai zaman nanti kiamat, bahkan setelah kiamat di surga di neraka. Nggak ada buku yang seperti itu. Alhamdulillah. La syakka, tidak ada keraguan. Dari mana kita mengetahui bahwa Al-Quran ini, kita yakin bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan? Di dalam Al-Quran tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada kontradiksi, perbedaan. Di ini dijelaskan gini, di ayat ini dijelaskan begini, nggak ada. Ya, dari awal sampai akhir nggak ada. Berbeda dengan kitab suci yang sudah disentuh oleh tangan manusia, tangan-tangan jahil. Kenapa? Tidak sedikit di antara mereka yang meninggalkan agamanya, karena mereka menemui di dalam kitab suci mereka banyak kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada kontradiksi. Ya.
La syakka tidak ada keraguan fi di dalamnya hudan lil muttaqin. Al-Qur'an ini menjadi hudan petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi apa? Petunjuk. Dari Depok mau ke Sentul naik mobil, belum tahu di mana ya Sentul itu. Ustaz, kirim destinasi mapnya. Dikirim tuh, nih mapnya. Taruh, belok kiri, belok kanan. Map kan begitu. Dipandu sampai tujuan Anda berada di sebelah kanan. Gitu. Kita diberikan petunjuk. Itu zaman sekarang. Zaman dulu mau kemana? Mau ke Sentul. Kemana ke Sentul? Dari sini, nih, sini ke sono 7 kilo. Nanti ada perapatan belok kiri, ya. Kurang lebih 2 kilo belok kanan, terus ikuti jalan ini sampai mentok. Jadi kita dipandu dengan petunjuk. Kalau kita mengikuti panduan tersebut, insya Allah nyampe. Betul. Tapi pas kata Google Map teh belok kiri, malas belok kanan aja. Oh. Kira-kira nyampe enggak ke tujuan? Pertama bisa nyampe, tapi jalannya bisa jadi muter-muter. Mana dulu gitu kan? Mau ke Sentul, ke Bogor dulu karena malas tadi, disuruh belok kiri malah belok kanan. Atau enggak nyampe ke tujuan. Al-Quran ini hudan, memandu kepada kita agar jadi apa? Agar jadi muttaqin. Apa muttaqin? Orang yang bertakwa. Ya. Bagaimana seseorang menjadi orang bertakwa? Bimtitsalil awamir wajtinabin nawahi. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu kita menjadi orang yang bertakwa. Ya. Oh, kirain pakai baju takwa. Bisa baju takwa itu, baju kokoh itu mengkondisikan kita agar senantiasa bertakwa. Betul kan? Gimana ceritanya? Gini, bismillah. Orang takwa itu orang baik. Selalu taat, tidak maksiat. Orang pakai baju koko, secara mental dia selalu baik. Pernah nggak nemuin yang pakai baju koko, pakai sorban, blok, kemudian tipping gitu? Enggak. Main judi nggak ada kan? Nongkrong di tempat tontonan yang nggak halal kan? Pakai baju koko, pakai peci ke masjid, ke madrasah, ngomongnya juga baik, karena pantas pakai baju takwa. Ya, pakaian itu bisa mengkondisikan pribadi kita loh. Ya, hanya pastikan pakaian kita itu sesuai dengan diri kita. Jangan kemudian istilahnya apa? Jadi tergoda, keren kayaknya ya pakai topi gituan ya, keren kayaknya ya pakai baju gituan ya, baju yang suka dipakai sama anak-anak pang namanya. Kalau kita pakaian kita mengikuti mereka, sedikit banyak karakter kita, akhlak kita akan menyesuaikan dengan pakaian tersebut. Gitu. Baik. Al-Quran ini hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling takwa, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, bukan yang paling gemuk. Ya, bukan yang paling pinter, bukan yang paling tinggi jabatannya, yang paling takwa. Presiden takwa mulia, pedagang takwa mulia, petani mulia, takwa mulia, ya. Pengajar takwa mulia. Jadi apa kriteria kemuliaan seseorang itu di takwa. Kita sering
apa istilahnya, merasa kagum dengan orang yang pekerjaannya, mohon maaf nih, hanya sekedar ngarit rumput umpamanya ya, yang kalau dihitung berapa sih pendapatan per hari, gayuh beca berapa pendapatannya sehari, tapi orangnya jujur, ya jujur, kalau ngomong nggak neko-neko, ya kalau diberikan amanah suka ditunaikan, kita menghormatinya, kita memuliakannya. Sebaliknya, pernah nggak kita sebel kepada seorang wanita yang cantik? Bukan karena dia nolak cinta kita loh. Sebel karena kelakuannya. Ya. Kurang cantik apa? Tapi kita sebel. Sebel kepada orang kaya. Kaya tapi pelit. Judes lagi. Galak lagi. Ya. Ahli maksiat lagi. Jadi kemuliaan seseorang itu adalah terletak pada ketakwaannya. Kalau kita ingin mulia, jadilah orang yang bertakwa. Bagaimana caranya? Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Nah, Al-Qur'an ini memandu lil muttaqin, bagi orang-orang yang sedang berproses untuk menjadi orang yang takwa. Karena kalau orang yang takwa mah sudah sampai tujuan. Cuma untuk bisa sampai tujuan itu harus diproses, dipandu. Siapa yang memadunya? Al-Qur'an. Bagaimana cara memandu Al-Quran? Ada yang kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Orang baca Al-Quran secara moral, secara mental, Allah kondisikan menjadi orang baik. Yang rajin baca Al-Quran itu otomatis mulutnya itu baik, sikapnya itu baik, ada perubahan yang signifikan pada dirinya setelah dia rajin baca Al-Quran. Bacanya saja, ya. Bagaimana dengan yang paham Al-Quran? Bagaimana yang Al-Quran itu sudah dihafal di luar kepala dan dia membaca semakin sering? Bagaimana dengan orang yang mendakwahkan Al-Quran? Bagaimana yang dia berusaha mengamalkan apa yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim? Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Kalaupun kita tidak sedang membaca lafaz Al-Quran, minimal nilai-nilai kehidupan kita tidak bertolak belakang dengan Al-Quran. Jadi di sini kita penting memahami betapa agungnya Al-Quran, betapa sangat bermanfaatnya Al-Quran. Ya, baik, ini saja yang bisa saya sampaikan. 1 jam kurang ya, 2 jam kurang. Disuruhnya 90 menit minimal. Oh, udah ngos-ngosan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin wa tawassalna bi ta'limin an tarzuqana al-wasi' wa an tarzuqana al-amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.